Terpujilah nama Tuhan Yesus yang telah mengumpulkan saya dan saudara ada dalam perhimpunan ibadah pada pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini untuk kita semuanya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, senang kembali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam perhimpunan ibadah pada pagi hari ini. Tidak terasa, waktu telah cepat berlalu. Sepertinya baru kemarin aja kita merayakan Natal. Tiba-tiba nanti tidak terasa. Beberapa bulan ke depan kita akan kembali mengingat kelahiran Yesus Juru Selamat bagi kita semuanya. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, di awal bulan ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Boleh kita baca bersama ya, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini 1, 2, dan 3. Hidup sebagai pelayan Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang hidup sebagai pelayan Kristus. Nah, harus kita sadari bersama begini, saya dan saudara itu adalah pelayan Kristus. Terlepas dari status kita, terlepas dari latar belakang kita, itu tidak menjadi penghalang, itu tidak menjadi penghambat bahwa di hadapan Tuhan, kita semua itu adalah para pelayannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan gambar ini, pasti langsung tahu ya, ini adalah minuman kopi ya kan. Bagi bapak-bapak, ya kan, pasti pecinta kopi ya kan. Sampai hari ini saya jarang ngopi gitu ya kan. Sekali ngopi malamnya nggak bisa tidur gitu ya kan. Nah, bukan hanya bapak-bapak, tapi mungkin ibu-ibu juga pecinta kopi ya kan. Nah, ketika minum kopi biasanya itu ada yang sisa ya kan. Apa namanya itu? Ampas. Nah, biasanya Bapak Ibu Saudara, ampas itu ampas kopi ini apa yang akan kita lakukan? Buang ya kan? Ya nggak banyak omong, ya pasti dibuang lah Pak. Nah, ya kan? Nah, apa yang akan kita lakukan dengan ampas kopi? Tadi sudah kita jawab, kita akan membuangnya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika saya mencoba mencari tahu akan hal ini, ternyata saya menemukan satu artikel begini. Ampas kopi ini memiliki sebuah potensi untuk dapat menjadi sebuah bahan bakar alternatif. Yang dimana ini merupakan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa ampas kopi itu dapat diolah menjadi biodiesel dengan proses yang efisien dan ramah lingkungan. Bapak Ibu Saudara, ternyata suatu benda yang biasanya kita ya sesudah diminumnya pasti dibuang. Sesudah diminumnya pasti sepertinya itu benda tidak berguna. Tapi ternyata ada sebuah penelitian membuktikan bahwa ampas kopi ini yang kata orang itu ya nggak berguna ya pasti akan langsung dibuang. Tapi ternyata dapat diolah lagi menjadi suatu bahan yang sangat berguna. Bahkan dikatakan bahwa itu akan menjadi sesuatu barang yang ramah lingkungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali tanpa kita sadari, mungkin kita seringkali pernah merasa bahwa kehidupan yang saya jalani itu tidak ada artinya. Kurang lebih hampir sama seperti ampas kopi ini. Ya, sesudah dipakai langsung dibuang, nggak ada artinya begitu ya kan. Sepertinya kita merasa bahwa hidup saya itu ya normal-normal aja, nggak ada artinya begitu. Tapi ternyata begini, satu ayat firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 di ayat yang 10 kita boleh membukanya bersama. Bagi kita yang membuka Alkitab, yuk kita buka bersama. Bagi yang tidak sempat membawa Alkitab, ke depan minggu depan boleh bawa Alkitab. Ya kan? Nah, 1 Petrus pasal 4 di ayat yang 10 kita boleh baca bersama ya, karena ini hanya satu ayat. 1, 2, dan 3. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Alkitab berkata dengan jelas bahwa layanilah seorang dengan yang lain sesuai dengan karunia yang ada. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana penggambaran di awal tadi ampas kopi, sepertinya tidak berguna, sepertinya tidak ada arti. Seringkali itu menjadi sebuah penggambaran bagi setiap diri kita. Kehidupan yang saya jalani sepertinya tidaklah ada arti. Tapi ternyata Alkitab menjelaskan bahwa setiap diri kita itu memiliki sebuah karunia. Atau lebih sederhananya ialah setiap diri kita memiliki sebuah talenta. Yang dimana talenta itu akan bisa berguna, bahkan akan sangat bermanfaat untuk kita bisa pergunakan itu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saya mau katakan begini. Tidak ada kehidupan yang sia-sia. Tidak ada kehidupan yang kita jalani itu sia-sia.
Sebab apa? Setiap diri kita, setiap saya dan saudara, itu dipanggil menjadi apa? Pelayan Kristus. Dimanapun Tuhan menempatkan saya dan saudara. Baik itu di gereja, baik itu di rumah, baik itu di tempat kerja, bahkan di tengah kesulitan hidup yang kita jalani. Saya dan saudara dipanggil menjadi pelayan Kristus. Boleh katakan bersama dengan saya menjadi pelayan Kristus. Saya menjadi Kristus. Boleh tengok kanan kirinya, kamu adalah pelayan Kristus. Nah, dengan senyuman yang terbaik ya kan? Asik. Beri kanan kiri dulu ya kan? Boleh katakan ke kanan kirinya, kamu adalah pelayan Kristus. Kamu adalah pelayan. Kamu adalah pelayan Kristus ya kan? Karena kebetulan di kanan saya ada, lupa, hampir kelupaan tadi. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan satu hal, yaitu tentang hidup sebagai pelayan Kristus. Sesudah kita menyadari bahwa saya adalah pelayan Kristus, kamu adalah pelayan Kristus, dia adalah pelayan Kristus, dan kita semua yang hadir hari ini adalah pelayan Kristus, maka penting bagi setiap diri kita menjalani kehidupan kita itu sebagai pelayan Kristus. Hari ini saya mengajak kita merenungkan lebih jauh, melihat dari seorang Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Di dalam 2 Korintus pasal 6, ayat yang pertama sampai dengan di ayat yang 10. Dari perenungan firman Tuhan hari ini, dari 2 Korintus pasal 6 ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita melihat satu pertanyaan sederhana begini. Apa pelajaran penting yang Tuhan ingin kita tangkap hari ini tentang kehidupan sebagai pelayan Kristus? Apa sih pelajaran penting hari ini yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita semuanya tentang kehidupan sebagai pelayan Kristus? Dari 2 Korintus pasal 6, ayat 1 sampai dengan di ayat yang 10, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama ialah begini. Jangan menyia-nyiakan apa? Kasih karunia Allah. Di ayat yang pertama dalam 2 Korintus pasal 6 berkata begini. Supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Bapak Ibu Saudara, percayakah kita bahwa sampai hari ini kita telah menerima kasih karunia yang daripada Allah? Amin. Pertanyaannya, kasih karunia Allah yang terbesar dalam kehidupan kita itu apa? Iya kan? Kita boleh berjumpa hari ini, itu juga merupakan kasih karunia Allah. Ya kan? Saya boleh melihat dari tempat ini, dari mimbar ini, wajah-wajah yang ganteng-ganteng, wajah-wajah yang cantik-cantik, ya kan? Ya kan? Dengan senyuman yang terbaik, senyuman yang luar biasa. Itu menunjukkan kasih karunia Allah. Tapi apa kasih karunia Allah yang paling terbesar dalam kehidupan kita? Dalam 2 Korintus pasal 5, di ayat yang ke-18 berkata begini. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa kasih karunia Allah yang paling terbesar dalam kehidupan kita semuanya ialah satu hal aja, yaitu tentang pengorbanan Yesus Kristus. Tentang bagaimana Yesus telah mati menebus setiap diri kita, dan dia telah bangkit memberikan sebuah kemenangan bagi setiap diri kita, dan pada bulan ini pula kita akan memperingati kenaikannya ke surga. Itu merupakan kasih karunia Allah yang terbesar. Mengapa? Karena Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 5 jelas, oleh karena perantaraan Kristuslah saya dan saudara itu didamaikan dengan Allah. Alkitab berkata bahwa ketika kita hidup dalam dosa, kita menjadi musuh Allah. Jelas, ketika kita hidup dalam dosa, akhirnya ialah menuju kepada kematian, neraka yang kekal. Tetapi oleh karena kita menerima pengorbanan Yesus Kristus, dan kita merasakan indahnya kasih karunia Allah itu melalui yang dikerjakan melalui Kristus, maka kita didamaikan. Sehingga yang dahulunya kita adalah lawannya Allah, maka sekarang kita semua adalah kawannya Allah. Dulu kita lawan, tapi sekarang kita adalah kawannya Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan juga bahwa kasih karunia dari Allah itu akan menjadi sia-sia. Jelas tadi poin pertama berkata jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Berarti ada peluang dong kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu ada. Maka jangan pernah sia-siakan itu, dan itu akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia ketika kita hidup di luar kasih karunia Allah itu dan tetap memilih hidup dalam dosa.
Sudah tahu diselamatkan, sudah tahu menerima pembebasan, sudah tahu didamaikan, tapi menjalani kehidupannya tetap ada dalam sebuah dosa. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari apa? Kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, dari dosa satu orang, berdampak ke semuanya. Sehingga setiap diri kita yang hadir hari ini, yuk sama-sama hiduplah dalam kasih karunia Allah. Tetaplah jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu. Karena dalam Titus pasal 2, di ayat yang 11 berkata begini. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Kasih karunia Allah itu yang pertama menyelamatkan. Namun lebih lagi diperjelas di dalam ayat yang ke-12 berkata begini. Yang mendidik kita, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia yang sama, yang menyelamatkan saya dan saudara, itu juga mendidik setiap diri kita semuanya. Ternyata bukan hanya menyelamatkan, tapi juga mendidik setiap diri kita. Mendidik dalam hal apa? Dalam Roma pasal 6, ayat 18 sampai dengan ayat yang 19 berkata begini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oleh karena kasih karunia Allah, kita didamaikan, kita menjadi kawannya Allah, kita hidup dalam hamba kebenaran. Maka begini, lanjutannya berkata begini. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Kasih karunia Allah itu menyelamatkan, yes, dia membebaskan kita, menjadikan kita hamba kebenaran. Namun ternyata kasih karunia yang sama itu juga mendidik saya dan saudara. Agar apa? Karena dalam Roma jelas berkata, agar kita mau belajar menyerahkan anggota-anggota setubuh kita itu menjadi hamba kebenaran. Bukan hanya status kita hamba kebenaran, enggak. Tapi benar-benar kehidupan yang kita jalani, itu kehidupan yang benar-benar ada dalam hamba kebenaran. Itulah pelayan Kristus yang sejati. Dalam 1 Korintus pasal 15, ayat yang 10 berkata begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku, yaitu Paulus, adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus sangat menyadari, Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang dia jalani, kehidupan dia dibebaskan, diselamatkan, kehidupan dia dididik dalam kasih karunia Allah itu. Dia menyadari, sehingga dia bisa berkata, aku sebagaimana aku ada sekarang. Itu semua oleh karena kasih karunia Allah. Maka bagi setiap diri kita yang hadir hari ini, sebagaimana saya dan saudara ada sampai hari ini, kasih karunia Allah yang sama yang telah mengalir dari karya penebusan itu, akan tetap terus mengalir dan menyertai kita. Maka yuk sama-sama jangan pernah tinggalkan itu, jangan pernah sia-siakan itu. Di tengah gelombang ada istilah logout, login, dan lain sebagainya. Maka mari yuk sama-sama kita tetap sampai akhir hidup kita, Yesus harus pilihan satu-satunya. Tidak ada alasan yang lain, tidak ada hal yang lain yang membuat kita harus tinggalkan Yesus. Kalau ada, berarti ada yang salah dengan diri kita. Kalau ada, berarti kita telah menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu, dan kita melupakan bahwa saya itu adalah pelayan Kristus. Sehingga saya mau mengatakan begini, seorang pelayan Kristus, yaitu saya dan saudara, harus menyadari bahwa dimanapun ia berada, dalam situasi yang mau bagaimanapun, kasih karunia Allah yang mengalir dalam hidupnya, itu akan menolongnya untuk menghidupi berita pendamaian itu. Bukankah oleh karena kasih karunia Allah itu kita telah didamaikan? Yes. Oleh karena kasih karunia Allah itu kita juga dididik? Yes. Kita ditolong, kita diajarkan untuk menghidupi berita pendamaian itu. Sehingga melalui hidup setiap diri kita sebagai pelayan Kristus, orang lain yang ada di sekitar kita, itu dapat diperdamaikan juga dengan Allah. Amin.
Kita telah diperdamaikan, yes, benar banget. Itu berita pendamaian kasih karunia Allah. Tetapi Allah juga ingin kasih karunia yang sama yang mengalir dalam hidup kita, itu juga bisa terpancar kepada yang lain. Sehingga bukan hanya kita yang didamaikan, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita juga dapat diperdamaikan. Oleh karena itu, mari sebagai pelayan Kristus, yuk, jangan pernah sia-siakan kasih karunia Allah itu. Kasih karunia Allah itu menyelamatkan, namun kasih karunia Allah juga itu mendidik setiap diri kita untuk menjadi hamba kebenaran, menjadi pelayan Kristus yang sejati. Lebih lanjut lagi Bapak Ibu Saudara, tetap dalam 2 Korintus pasal 6, hal yang kedua ialah dari seorang Paulus dalam pelayanannya, kita akan belajar pelajaran yang kedua tentang kehidupan sebagai pelayan Kristus. Ialah yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Jangan menjadi apa? Pemberi sandungan. Nah, hal yang pertama Tuhan ingatkan bagi setiap diri kita untuk kita jangan menyanyiakan kasih karunia Allah kita. Hal yang kedua Tuhan ingatkan kita dari seorang Paulus ialah jangan menjadi pemberi batu sandungan. Dalam 2 Korintus pasal 6 di ayat yang ketiga berkata begini, dalam hal apapun kami, yaitu Paulus berserta dengan rekan-rekan pelayanannya, tidak memberi sebab orang itu tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Nah, Bapak Saudara, saya mencoba mencari dalam terjemahan FAYH, yaitu firman Allah yang hidup FAYH ya. Nah, dikatakan begini, dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ketiga, kami berusaha hidup sedemikian rupa, sehingga tidak seorang pun merasa tersinggung, pertama. Dan tingkah laku kami tidak menghalangi orang mencari Tuhan, kedua. Supaya tidak seorang pun dapat mencela kami, ketiga. Dan keempat apa? Menyalahkan siapa? Tuhan. Tuhan ingatkan bagi setiap diri kita sebagai pelayan Kristus, jangan menjadikan diri kita itu sebagai pemberi sandungan. Lebih lagi diperjelas, batu sandungan itu kayak gimana sih? Jangan pernah membuat orang merasa tersinggung. Jangan pernah biarkan tingkah laku kita itu tanpa kita sadari malahan menghambat orang untuk mencari Tuhan. Wah, parah banget ya kan? Kayak normal-normal aja gitu. Tapi ternyata dari tingkah lakunya menghalangi orang lain untuk mencari Tuhan. Gak mau ah, ada orang itu. Gak mau ah, ada dia. Lihat batang hidung aja gak mau aku. Ya kan? Jangan kan lihat. Baru cium baunya aja udah tahu nih. Ada dia tuh. Gak mau langsung pergi dia. Nah, supaya apa? Supaya jangan ada orang mencela kita dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Wow, berdampak banget jadinya kan. Ada satu terjemahan yang saya temukan begini. Tafsiran maksudnya. Ada satu tafsiran dari seorang Matthew Henry berkata begini. Tidak menjadi batu sandungan atau menyinggung dalam hal apapun berarti menghindari semua tindakan yang dapat menyebabkan orang lain tersandung secara rohani, yaitu membuat mereka berdosa terhadap Tuhan atau menjauhkan hati mereka dari Kristus dan pengakuan Injilnya. Wah, woi, tanpa kita sadari rupanya, kalau kita membiarkan diri kita, itu tidak menjaga diri kita. Ternyata kita bisa buat orang lain jadi berdosa. Bukankah, kalau kita mau berbicara tentang kejatuhan manusia, bukankah oleh karena Hawa juga yang menjadi batu sandungan bagi Adam, sehingga akhirnya Adam berdosa dan kita semua juga berdosa? Ya, bukankah kalau bisa dibilang seperti itu juga? Sehingga begini, satu pesan Paulus kepada seorang anak muda Timotius, anak-anak muda yang hadir hari ini, ya, dan juga bukan hanya anak-anak muda gitu ya kan, tapi semuanya lah yang hadir hari ini, pesan Paulus kepada Timotius begini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Hal yang pertama yang Paulus sampaikan begini, bukan awasi ajaranmu, tapi awasilah siapa? Dirimu sendiri. Sehingga saya mau katakan begini, seorang pelayan Kristus harus bisa apa? Menjaga dirinya. Penting banget bagi setiap diri kita agar apa? Agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mengapa? Karena jelas tadi dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ketiga berkata, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Berarti ada sesuatu hal yang harus dijaga. Apa sih maksud pelayanan? Dari seorang Barnes saya menemukan begini, ada tafsiran begini. Kata pelayanan di sini tidak hanya merujuk pada pelayanan seorang Paulus.
Artinya, bukan hanya Paulus yang akan dicela dan dicemooh, tetapi pelayanan itu sendiri yang telah didirikan oleh Tuhan Yesus, yang akan dicela atau dihina karena karena perilaku yang tidak pantas dari siapapun yang terlibat di dalamnya. Lebih lagi diperjelas bahwa ternyata pelayanan di sini bukan hanya merujuk kepada pribadi yang terlibat dalam pelayanan, tapi ternyata bisa berdampak jauh, yaitu kepada Tuhan Yesus. Wow, Bapak Ibu Saudara, penting bagi setiap diri kita menjaga diri kita sebagai seorang pelayan Kristus dimanapun kita berada. Karena apa? Bukan hanya diri kita yang dicela. Ya memang dia begitu. Wah, udah biasa lah itu. Memang udah biasa lah dia begitu. Bukan hanya dia, tapi Yesus pula dicela. Wah, dia kan yang percaya Yesus kan? Yang orang Kristen itu kan? Ya, yang orang Katolik itu ya kan? Emang begitu semua orang Kristen Katolik begitu. Karena satu orang ya kan? Karena satu orang akhirnya semua kena. Padahal ya kan saya udah ganteng-ganteng gini, dibilang wah orang Kristen kayak begitu ya, nggak begitulah. Orang udah ganteng kayak begini ya kan, dan semua juga ganteng dan cantik-cantik gitu ya. Tapi ada oknum-oknum di luar sana Bapak Ibu Saudara, yang tidak mau menjaga dirinya, sehingga oleh karena mereka tidak mengenal. Dan kita nggak bisa menghalangi mereka, karena itu tergantung kedewasaan pribadi. Tetapi sebagai kita yang menyadari kita seorang pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, kita sebagai seorang pelayan Kristus, kita jangan ikut-ikut mereka. Kita harus mau menjaga diri. Agar apa? Agar diri kita terjaga, dan tentunya agar nama Tuhan Yesus juga terjaga. Sebaliknya bukan hanya terjaga, tetapi semakin dipermuliakan oleh karena diri kita semuanya. Sehingga dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 berkata begini, berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah setiap diri kita yang dimanapun kita berada, selalu menghadirkan shalom. Ya luar biasa lah, tadi masuk aja udah mengucapkan shalom ya kan. Shalom, itu sudah bawa damai juga sih. Shalom kan salam damai sejahtera. Tapi ternyata maksud ayat ini begini, seorang pelayan Kristus itu harus membawa berita damai. Yes, dia bawa berita damai. Dia bawa kabar baik, Yesus mati, Yesus hidup, menyelamatkan setiap diri kita. Itu berita damai. Kita didamaikan. Itu berita luar biasa. Namun ternyata bukan hanya sebatas berita saja, tapi juga mampu menghasilkan damai melalui kehidupannya. Sehingga dimanapun kita berada. Baru dekat orang itu aja kok auranya negatif gitu ya kan. Panas dekat orang itu. Ya memang cuaca panas gitu ya. Panas dekat orang itu. Mengapa? Nggak tahu, nggak nyaman aja gitu. Nggak nyaman aja. Karena rupanya kehidupannya nggak membawa damai, tapi membawa hal-hal yang lainnya gitu ya. Maka penting bagi setiap diri kita untuk mau membawa damai dan menghasilkan damai melalui kehidupan kita. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pelajaran penting tentang kehidupan sebagai pelayan Kristus begini. Ciri yang ketiga ialah kita harus menyadari ciri-ciri sebagai pelayan Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4 sampai dengan di ayat yang 10. Kalau di tampilan ini saya cuma hanya mengambil di ayat yang keempat, karena kalau saya masukkan sampai di ayat yang 10, tulisannya sudah kecil, TV-nya juga nggak terlalu besar ya kan. Jadi kita harus sampai sipit-sipit gitu ya kan membacanya. Jadi ya saya masukkan ayat keempat aja lah. Saya berdoa agar kiranya punya videotron yang lebih besar ya kan. Ngomong aja dulu ya kan. Imani aja dulu ya. Haleluya. Nah, dikatakan begini, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu titik 2. Yaitu titik 2 Bapak Ibu Saudara. Itu dari ayat 4 sampai dengan ayat yang 10 tuh. Ketika saya coba mencari tahu, dan saya mencoba untuk menyusun dari berdasarkan nomor-nomor ya. Dari ayat 4 sampai dengan di ayat yang 10. Kurang lebih saya menemukan begini. Ada 30 kriteria, ciri-ciri yang Paulus ungkapkan. Dari ayat 4 sampai dengan ayat yang 10. Luar biasa lah. Paulus itu luar biasa. Dari ayat 4 sampai dengan ayat yang 10 tadi. Yaitu titik 2. Saya kan coba penasaran nomor 1, 2, 3. Saya pribadi menemukan kurang lebih ada 30. 30. Dan aduh Tuhan luar biasa lah, hebat kali lah ini. Sehingga saya coba menyimpulkan menjadi tiga kategori utama, 3 kelompok besar. Yang pertama begini, ketekunan dalam penderitaan. Sebagai seorang pelayan Kristus, ciri-ciri nomor pertama ialah
kita harus mau tekun dalam penderitaan. Boy, menderita banget lah. Ya, kalau udah penderitaan, di awal-awal udah ngomong penderitaan gitu ya kan. Rupanya di ayat 4 sampai dengan ayat 5, Paulus berkata begini. Dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, pertama. Lalu yang kedua kesesakan, ketiga kesukaran, keempat menanggung derah, kelima penjara, keenam kerusuhan, kedelapan berjerih payah, kesembilan berjaga-jaga, dan keberapa tadi? Pokoknya antara 8 dan 9 lah ya kan. Dan akhirnya dia berkata berpuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap-sikap ini kan merujuk pada satu hal. Menderita semua ya kan. Berjaga-jaga menderita loh, menunggu. Berpuasa menderita nahan lapar ya kan. Nanti bulan Juni ini ada 2 puasa 3 hari 3 malam. Di Jakarta gitu ya kan. Menderita itu 3 hari 3 malam. Nggak makan, nggak minum, disuruh doa. Ngomong tanpa henti. Ya kan. Itu penderitaan. Berjerih payah pun juga penderitaan. Apalagi kerusuhan. Penderitaan lah ya kan. Takut kita dirusuk. Nah, menanggung derah juga penderitaan. Semuanya itu berbicara tentang penderitaan. Tapi Paulus berkata, mengapa dia tetap ada dalam situasi seperti itu? Karena dia mau menyadari, dia mau tekun dalam penderitaan itu. Sebagai seorang pelayan Kristus, kehidupan yang kita jalani mungkin seringkali di luar apa yang kita harapkan. Penuh dengan berbagai hal-hal yang bisa kita bilang membuat kita menderita. Tapi dari ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Paulus tabah di tengah aniaya, kelaparan, kerja keras. Maka, sebagai seorang pelayan Kristus yang harus mau bertekun dalam penderitaan, harus mau tidak mudah menyerah, sebab ia tahu untuk siapa dia bekerja. Sebab dia tahu untuk siapa dia melayani. Sebab dia tahu untuk siapa dia mengabdi, yaitu kepada Kristus, bukan kepada manusia. Sehingga di tengah situasi apapun, dia tetap mau untuk tidak mudah menyerah, karena dia tahu, pada akhirnya ini aku tunjukkan untuk siapa, yaitu untuk Yesus Tuhan itu. Lalu kelompok yang kedua begini, karakter yang mencerminkan Kristus, ayat 6 sampai dengan di ayat ke-7. Ya. Ada kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati dalam Roh Kudus, dalam kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dan lain sebagainya. Nah, semua menyampaikan begini. Kemurnian hati, pengertian, kesabaran, kasih tanpa kemunafikan, itu berbicara tentang karakter. Setiap diri kita sebagai seorang pelayan Kristus akan diajarkan bukan hanya jago berbicara, bukan hanya jago menyampaikan, enggak, tetapi memang harus benar-benar bisa membawa damai. Salah satu ciri untuk bisa membawa damai ialah karakter kita diukur. Karakter kita itu mencerminkan pribadi Kristus. Bukankah Kristus itu memiliki kemurnian hati? Yes. Kristus itu memiliki kesabaran? Yes. Kristus memiliki kasih tanpa munafik? Yes, benar banget. Dan semua katakan bahwa pelayan Kristus akan benar-benar bisa mencerminkan karakter Kristus itu ketika kita menyadari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Itu menolong kita, membiarkan dia bekerja sepenuhnya, dan kita melepaskan kekuatan diri kita sendiri, dan mau belajar berserah penuh kepadanya. Maka saya percaya, lewat situasi yang bagaimanapun, bahkan lewat penderitaan sekalipun, Tuhan akan ubah karakter kita. Dari yang dulunya orang bilang, bah, dia kayak begitu dia. Dari dulu orang bilang, bah, dia bukan luar biasa, tapi di luar kebiasaan. Sekarang orang bilang, memang dulu dia di luar kebiasaan, tapi sekarang dia luar biasa. Hal yang ketiga, karakter. Ciri-ciri yang ketiga begini. Kehidupan yang dipenuhi dengan paradoks. Apa sih paradoks? Paradoks artinya pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran. Tetapi kenyataan yang mengandung sebuah kebenaran. Contoh sederhana begini Bapak Saudara. Ada orang yang bilang saya jelek, tapi faktanya saya ganteng. Ya. Amin. Ada orang yang bilang Bapak Ibu Saudara, bah, kayak begitulah dia. Tapi faktanya nggak begitu. Iya kan? Itulah paradoks. Saya mengambil salah satu contoh ayat aja. Dalam ayat yang ke-9 berkata begini. Paulus berkata, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, namun sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidaklah mati.
Bapak Saudara, orang bilang kepada seorang Paulus bahwa, wah, Paulus itu tidak dikenal, namun faktanya dia sangat terkenal. Paulus itu orang yang mau nyaris mati, tapi faktanya dia masih tetap hidup kok. Paulus itu orang yang pernah dihajar, tapi ternyata dia tidaklah mati. Baik, itu pernyataan tentang paradoks. Seringkali bertentangan dengan fakta yang ada. Seringkali kehidupan kita jalani juga seringkali penuh dengan pertentangan yang ada. Dunia boleh bebas menilai kehidupan yang kita jalani. Bah, dia kayak begitu. Bah, tak mungkin Tuhan tolong dia. Bah, tak mungkin ada pertolongan daripada Tuhan. Tak mungkin dia bisa, tak mungkin dia mampu. Tetapi mari buktikan, faktanya tidaklah demikian. Orang bebas menilai diri kita sebagaimana dia punya mulut, sebagaimana dia bebas memandang diri kita. Tetapi saya mau katakan bahwa penilaian yang sejati itu hanya datang daripada Tuhan. Sehingga tugas kita ialah mari tutup telinga kita rapat-rapat, jangan biarkan perkataan-perkataan dari orang itu merasuk diri kita dan akhirnya kita kerasukan, ya kan? Karena perkataan orang merasuk diri kita dan akhirnya kita kerasukan karena perkataan itu. Jadi dengan sederhana begini kita terpengaruh gitu oleh karena perkataan orang itu. Mari kita tutup telinga kita rapat-rapat dan mari kita yakinlah bahwa biarkan orang berkata apapun, karena saya tahu Tuhan saya tidak mungkin menilai saya begitu. Orang nilai saya 11/100, tapi Tuhan nilai saya bukan 11/100, tapi memang 100. Sehingga saya mau katakan begini, ya kan? Pelayan Kristus seringkali disalahpahami, bahkan dipandang rendah oleh dunia. Namun cukup kita berikan senyuman aja, ya kan? Cukup disenyumin aja Bapak Saudara. Karena kalau kita membungkam orang, terjadi sebuah keributan nanti, ya kan? Ribut, panjang urusannya, dan repot pula nanti akhirnya. Maka yuk biarkan aja. Biarkan orang mau ngomong apapun. Biarkan dunia menilai kita mau bagaimanapun. Karena tugas kita, ditutup telinga rapat-rapat, berikan senyuman yang terbaik, dan yakinlah Tuhan yang akan memberikan nilai sejati bagi setiap diri kita. Oleh karena itu mari, tidak ada alasan untuk kita terkalahkan. Sebagai pelayan Kristus, tidak ada alasan kita terkalahkan oleh dunia ini. Dunia boleh berkata apapun, tetapi sebagai pelayan Kristus yang lebih daripada pemenang, tidak ada alasan mau kalah oleh karena orang ngomong, wah kayak gitu dia, biarin aja. Karena aku tahu, aku nggak begitu, tapi aku begini. Karena Tuhanku yang bilang begini, bukan begitu kok. Sehingga kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mau bilang bahwa setiap diri kita dipanggil menjadi pelayan Kristus. Karena kasih karunia yang telah mendamaikan kita melalui berita Injil. Injil damai itu bukan hanya untuk disampaikan, tetapi juga harus dihidupi. Dunia boleh menilai sesuka hati kita. Dunia bebas menilai kita. Namun, penilaian sejati datang daripada Tuhan. Tetap hidupi berita Injil itu. Tetap bagikan damai itu kepada siapapun. Walaupun orang bilang, gak damai pula juga dengan dia. Biarin aja. Yang penting kita mau berfokus pada satu hal, saya mau bawa damai kok. Mari, hidupi panggilan ini sebagai pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya mau katakan, hiduplah sebagai pelayan Kristus yang berkenan di hadapan Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang hidup sebagai pelayan Kristus, dimanapun kita berada, dalam kapanpun situasi mau bagaimanapun, bahkan dalam di tengah kesulitan hidup bagaimanapun, yuk tetap ingat, saya dan saudara, itu adalah pelayan Kristus.